Halo Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi dengan kami BSN. Bersama saya kali ini Alonto yang akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu semuanya dalam membuat produk keripik singkong sesuai SNI. Nah, SNI keripik singkong ini sendiri merupakan SNI 4305 tahun 2019. Definisi keripik singkong pada SNI ini yaitu makanan ringan yang dibuat dari umbi singkong, berbentuk irisan tipis dari singkong utuh atau irisan singkong yang sudah dipotong, dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai, sehingga diperoleh produk bertekstur renyah, siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Produk dibuat melalui proses pemanggangan. Keripik singkong ini juga termasuk keripik singkong yang dilapisi dengan bahan pangan lain. Untuk syarat mutunya, yang pertama itu kita bisa melihat dari keadaannya. Yang pertama itu teksturnya renyah, kemudian baunya normal, rasa dan penampakan normal seperti keripik singkong. Kemudian kadar air keripik singkong maksimal yang diizinkan yaitu 4%. Keutuhannya minimal 60%. Kemudian kadar air keripik singkong yang disalut maksimal 7%. Remahan maksimalnya 10%. Syarat mutu untuk cemaran logam ada 4 cemaran. Yang pertama itu timbal dengan kadar maksimal 0,25 mg per kilo. Kemudian kadmium maksimal 0,05 mg per kilo. Timah 40 mg per kilo. Merkuri maksimal 0,03 mg per kilo. Arsen maksimal 0,25 mg per kilo. Kemudian untuk cemaran mikroba ini ada 4 cemaran. Yang pertama untuk angka lempeng total itu maksimal 10.000 koloni per gram. Kemudian Enterobacteria maksimal 100 koloni per gram. Salmonella sp tidak terdeteksi. Staphylococcus aureus maksimal 200 koloni per gram. Kemudian untuk sarana dan prasarana disyaratkan memenuhi GMP (Good Manufacturing Practices) atau cara produksi pangan olahan yang baik sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010. Untuk proses produksi sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama adalah penyiapan bahan baku. Jadi ubi singkong menggunakan jenis ubi singkong yang tidak mengandung racun dan dalam kondisi yang baik ketika digunakan. Bahan pangan lain yang menggunakan bahan pangan yang aman dikonsumsi dan sesuai dengan tambahan pada produk. Bahan tambahan pangan menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan konsumen. Untuk air sendiri harus bebas dari semua jenis koliform. Yang kedua, tahapan preparasi. Jadi, kupas umbi singkong hingga bersih. Kemudian diiris tipis-tipis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lalu cuci bersih umbi singkong yang telah diiris tipis-tipis sampai bersih. Selanjutnya, siapkan bahan rendaman dengan menggunakan air panas yang bukan baru mendidih. Tambahkan garam dan baking soda, aduk hingga merata. Yang ketiga, perendaman. Jadi, masukkan singkong ke dalam bahan rendaman. Proses perendaman kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu tiriskan singkong, kemudian bilas lagi dengan air bersih. Setelah itu ditiriskan kembali.
Yang keempat, tahapan penggorengan. Panaskan minyak secukupnya, harus terendam. Goreng singkong sampai kekuningan. Sesekali diaduk-aduk supaya matang hingga merata. Setelah matang, langsung taburi bumbu sesuai selera. Keripik singkong yang renyah siap disajikan. Namun perlu diingat, dalam proses penggorengan, poin kritis yang menjadi perhatian yaitu peralatan yang digunakan. Pada dasarnya alat yang digunakan harus food grade, seperti menggunakan bahan stainless steel. Nah, yang terakhir adalah pengemasan. Penggunaan kemasan merupakan salah satu titik kritis yang perlu dikendalikan. Produk dapat dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, sehingga aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Menggunakan kemasan produk yang bersih, tertutup rapat, dan dapat menjaga produk selama proses penyimpanan dan pengangkutan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mencoba proses yang tadi, bagaimana membuat produk keripik singkong yang sesuai SNI, sehingga dapat memproduksi keripik singkong yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga memakai SNI.